trust in the Lord. Says Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3, 5 and 6. Go! Trust in the Lord with all your heart and lean not. Wah, ini udah jam 10.45 aja Dede sekolah minggu lah. Dede, ini udah jam 10.45, kita ibadah sekolah minggu yuk. Ayo, taruh HP-nya ya. Iya, Cek. Hai teman-teman, nama saya Gracia dan ini adik saya, Krisel. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Ayo kita doa bersama teman-teman. Dede, pimpin doanya. Papa Yesus, hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan kakak sekolah minggu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa pastinya. Siapa yang di sini udah siap memuji, melompat buat Tuhan? Angkat tangannya. Wah, udah banyak nih angkat tangannya. Tapi nih adik-adik, ketika ibadah nggak boleh main-main lagi ya. Mainannya disimpan dulu, oke? Nggak boleh ada yang makan dan saat ibadah nggak boleh ada yang tiduran, oke? Oke? Nah sekali lagi kakak tanya, yang siap memuji dan melompat buat Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan yuk. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Katakan na. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Kita bagi. Buat Tuhan.
Oke, adik-adik boleh rentangin tangannya, buka sayapnya, katakan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya lompat, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan aman di dalam siapa? Dalam-Mu Tuhan. Bersorak-sorai yang berat buat Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, yang masih lebih lagi buat menyembah, memuji Tuhan, boleh sorakan yes. Yes. Sekali lagi kurang semangat, boleh sorakan yes. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya. Sama-sama katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, padamu kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, lebarnya, betapa lebarnya kasih setia
ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyembah Tuhan dulu yuk. Yes Tuhan, kami undang Kau hadir Tuhan di tempat kami Tuhan. Yes. Kudus, kuduslah
semesta Allah. Panggil Tuhan kita yang kudus. Kudus, Undang Tuhan kita yang kudus untuk hadir di rumah adik-adik. surga bumi menyembah. Karemon rasakan hadirat Tuhan. Kudus, kuduslah. Angkat kedua tangan adik-adik. Kuduslah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan mulai datang di rumah adik-adik. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ikutin Karemon berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau sampai hari ini kalau sampai hari ini kami boleh kami boleh Tuhan berikan Tuhan berikan kesehatan, kesehatan, sukacita, sukacita, damai sejahtera damai sejahtera dari Tuhan. dari Tuhan. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan bicara ya, Tuhan bicara ya, masuk masuk ke dalam ke dalam hati kami. hati kami. Biarlah benih firman ini Biarlah benih firman ini boleh bertumbuh, boleh bertumbuh, berbuah, berbuah, sehingga sehingga hidup kami hidup kami boleh menjadi boleh menjadi berkat berkat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Tuhan urapi ya, Tuhan urapi ya, Tuhan juga urapi Tuhan juga urapi Papa Mama, Papa Mama, Mbak Suster Mbak Suster yang menemani kami yang menemani kami mengikuti ibadah ini. mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah siap kami sudah siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Adik-adik yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Remon harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Aduh, apa ya itu ya? Aduh, silau banget. Kak, tolong kak, adik-adik tolong. Aduh, silau banget. Akhirnya Kak Remon bisa keluar dari kesilauan itu. Siapa di sini yang pernah melihat matahari? Itu tadi kayak matahari ya adik-adik ya? Siapa yang pernah melihat matahari? Tapi hati-hati ya, jangan lama-lama melihat matahari secara langsung karena sinarnya terang banget. Nah, adik-adik, hari ini Kak Remon mau menyampaikan firman Tuhan karena Kak Remon ingat cerita Alkitab yang di mana Tuhan memanggil satu orang nabi dengan cara yang istimewa, melalui penglihatan dan bertemu langsung muka dengan nabi tersebut. Ada yang tahu nama nabinya siapa? Kak Remon kasih tahu ya, namanya Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini bertemu Tuhan dalam penglihatan adik-adik. Dengan cahaya yang sangat terang, Kak Remon yakin lebih terang dari yang tadi Kak Remon lihat. Adik-adik tahu, Yesaya merasa sangat gembira karena bertemu Tuhan dan muka dengan muka. Tapi adik-adik, gak lama kemudian Nabi Yesaya langsung sadar, aduh, celaka aku. Aku ini kan orang berdosa. Aku ini kan najis bibir. Kak Remon, najis bibir itu apa ya kak? Jadi gini adik-adik, najis bibir itu adalah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan Nabi Yesaya ini ternyata tinggal di lingkungan yang semuanya adalah najis bibir. Orang-orangnya suka ngomong kotor, suka ngomong yang gak benar.
Adik-adik nggak ada ya yang di sini kayak gitu ya. Nah, karena lingkungannya kotor, lingkungannya najis, Nabi Yesaya ini tertular dan ikut najis bibir. Maka dari itu, ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Tuhan, yang pertama dia senang banget. Aduh, aku ketemu Tuhan. Lalu dia sadar, aku ini najis bibir. Matilah aku. Karena Alkitab mencatat, barang siapa orang berdosa bertemu Tuhan secara langsung, maka dia akan langsung mati. Tapi adik-adik tahu, bertemu Tuhan itu adalah satu hal yang sangat istimewa. Nabi Yesaya mengakui bahwa dia punya kenajisan bibir karena lingkungan yang membuat dia melakukan hal yang berdosa tersebut. Ini juga dapat menggambarkan kita, kakak dan adik-adik, di lingkungan sekarang, hidup di dunia ini, yang suka ngomong sembarangan, yang suka berbohong, yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Lalu, kita ikut-ikutan. Jadi, Nabi Yesaya juga demikian adik-adik. Tapi, Tuhan dengan cara yang ajaib, mengampuni dan memaafkan dosa hambanya tersebut. Bagaimana caranya? Di Alkitab mencatat, Tuhan meletakkan bara api di atas mulut Yesaya. Bara api itu apa? Nanti Kak Raymond jelasin. Nah, adik-adik, setelah Nabi Yesaya dipanggil, maka Nabi Yesaya mengucapkan, Oke, atas panggilan Tuhan tersebut. Panggilannya apa ya, Kak? Panggilan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada umat Israel. Sampai kapan? Kata Nabi Yesaya, bicara dengan Tuhan tadi. Sampai seluruh Israel menjadi sunyi. Atau lebih gampangnya dimengerti adalah sampai semua orang bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Yesaya ini, kakak mau sampai ini bahwa ada beberapa poin yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, setiap kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kak, bagaimana caranya kita berjumpa dengan Tuhan? Lihat matahari ya, Kak? Oh, bukan. Bukan dengan lihat matahari. Untuk berjumpa dengan Tuhan, yang pertama, kita harus doa. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan. Berapa lama, Kak? Setiap hari. Jadi adik-adik, kita setiap hari bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan kita adik-adik. Bagaimana caranya? Caranya dengan menaikkan nyanyian pujian, dengan berdoa, dengan baca Alkitab. Ini semua dapat membuat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, tadi ada doa, pujian, dan penyembahan. Sebelum Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, Tuhan menampakkan kemuliaannya yang begitu besar kepada Nabi Yesaya. Sehingga Nabi Yesaya juga sadar bahwa Nabi Yesaya ini adalah orang yang najis bibirnya, kata Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, poin yang kedua adalah Kak Raymond mau kasih tahu bahwa kita, setiap orang di muka bumi ini adalah orang yang berdosa. Alkitab mencatat bahwa setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang akan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu kita perlu bertobat. Agar apa adik-adik? Agar kita dapat berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Adik-adik, poin ketiga. Walau kita berdosa, adik-adik, kakak adalah orang yang berdosa. Tuhan mau ubah dan pakai hidup kita. Adik-adik ingat Nabi Yesaya tadi bilang, aku ini najis bibir. Lalu ingat tadi bara api tadi ingat. Nah, kakak akan ngomong, bara api yang Tuhan kasih untuk Nabi Yesaya, itu Tuhan juga bisa kasih buat kita untuk mengubah hidup kita. Kak, bara api itu lambang apa sih, Kak? Bara kan panas, api kan panas. Bara api di dalam Alkitab ini mencatat
itu melambangkan Roh Kudus. Tuhan meletakkan bara api di mulut Yesaya, lalu Tuhan dapat meletakkan Roh Kudus di dalam mulut kita. Roh Kudus inilah yang berperan penting untuk mengubahkan dan melayakkan adik-adik dan kakak dan juga Nabi Yesaya tadi yang najis bibir, yang berdosa, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Adik-adik udah mengerti? Adik-adik, setelah Nabi Yesaya bibirnya dikuduskan dengan bara api atau yang dapat diartikan dengan Roh Kudus, maka Nabi Yesaya dengan mantap berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Seperti di ayat 8b. Nah adik-adik, kita juga harus berlaku demikian, yaitu minta Roh Kudus untuk menjamah perkataan-perkataan kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang adik-adik ucapkan adalah kata-kata yang menguatkan, memberkati orang banyak. Adik-adik mau? Nah, sekarang siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Yang mau dipakai Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kakak akan bawa ruangan ini ke ruangan satu lagi. Oke, Kak Raymond udah kembali ke ruangan ini. Yeay. Nah, sebelum Kak Raymond tutup, tadi masih ingat cerita Yesaya? Kita ngomongin Nabi Yesaya yang dipanggil Tuhan dengan cara yang istimewa. Nah, hari ini Kak Raymond mau tampilin. Ini ada teman kakak. Panggil aja namanya Randy, gabungan antara Kak Raymond dengan Kak Sandi. Kak Sandi agak kurus, Kak Raymond agak gemuk, ya, jadi namanya Randy. Nah, Kak Randy ini akan membantu kakak menjelaskan 3 poin yang akan kakak sampaikan untuk menutup cerita hari ini. Yang pertama, itu adalah setiap kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik tahu bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Seperti yang tadi, doa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu tadi sebelum dengar firman, siapa yang bisa ngerasain hadirat Tuhan? Kakak bisa. Nanti kita rasain lagi ya. Nah, poin kedua, nih Kak Randy, poin kedua. Poin kedua adalah setiap kita adalah orang yang berdosa. Kakak, adik-adik, papa, mama, semua orang itu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat cerita tadi, Nabi Yesaya takut. Pada saat dia ingat, oh iya aku ini najis bibir. Lalu dia takut, kenapa adik-adik? Karena kalau orang bertemu Tuhan, lalu dia adalah orang berdosa, maka orang itu akan mati. Nah, ini bisa dikaitkan dengan poin yang pertama tadi adik-adik. Makanya kita setiap hari harus bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan setiap hari itu buat apa sih Kak? Buat ini nih, yang ketiga. Walau kita berdosa, kalau kita bertemu dengan Tuhan setiap hari, Tuhan bisa ubah. Tuhan mau ubah dan pakai hidup kakak dan adik-adik. Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Yuk bangkit berdiri yuk, Kak Raymond undang. Bangkit berdiri, tadi ada Kak Randy, nah ada satu lagi teman kakak. Kak tampilin Kak. Nah siapa yang mau kayak 2 brother ini, 2 kakak beradik ini. Berdoanya sungguh-sungguh, tutup mata, udah posisinya berdiri. Enggak senggol-senggol lagi. Kak Raymond mau. Kak Raymond undang tim musik bantu kakak. Yang udah mau, yuk kita berdiri. Ambil sikap terbaik buat Tuhan kita. Kasih sifat terbaik, kasih sikap terbaik untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita naikin lagu ini yuk. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku
datang menyembahmu. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan, jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan ini doa kita adik-adik. Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Yuk kita lebih lagi angkat tangan adik-adik. Katakan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yuk sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku adik-adik sendiri katakan, jadikan aku. Jadikan ini doa adik-adik kepada Tuhan. Biarlah setiap kita mau seperti Nabi Yesaya. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pakai hidup-hidup kami Tuhan. Pakai kesaksian hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Terima kasih kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan hingga hari ini, buat kecerdasan, kepintaran yang Tuhan boleh berikan. Ketika adik-adik mulai bersekolah, adik-adik mulai belajar, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Tuhan boleh berikan papa mama yang sehat, Tuhan berikan kesehatan buat adik-adik, buat Koko, Cici, semua orang yang ada di rumah. Tuhan pelihara. Kita bilang terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Ayo adik-adik katakan, Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Ayo Roh Kudus, saat ini kami undang Kau masuk ke dalam hati kami. Biarlah Kau beracara, Kau jamah ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, adik-adik yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh. Terus adik-adik yang belum bisa bahasa roh, buka mulutnya, katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Tetap tutup matanya adik-adik, enggak apa-apa. Kak Raymond tahu Tuhan udah hadir di rumah-rumah adik-adik. Kak Raymond tahu Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis hadir di rumah adik-adik. Kalau kau meneteskan air mata nggak apa-apa adik-adik. Itu bukan tanda kau cengeng. Tapi Kak Raymond tahu Tuhan Yesus menjamah hatimu. Roh Kudus menjamah hatimu. Biarin aja. Ikutin Kak Raymond berdoa yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami mau katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir, Tuhan jamah hati kami. Tuhan, kami mau belajar. Biarlah setiap hari kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Kami mau Tuhan punya gaya hidup memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami semua papa mama diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami boleh
kembali kembali bertemu Tuhan, bertemu Tuhan, bertemu teman-teman kami, bertemu teman-teman kami, bersama-sama bersama-sama memuji, memuji, menyembah Tuhan menyembah Tuhan di gereja. di gereja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, Kami berdoa, biarlah biarlah benih firman ini benih firman ini boleh tertanam boleh tertanam di dalam di dalam hati kami. hati kami. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kami mau Kami mau menjadi menjadi alatnya Tuhan. alat Tuhan. Adik-adik pegang hatinya. Katakan Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau menjadi menjadi alatnya Tuhan. alatnya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah selesai Kami telah selesai mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hai. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Nah adik-adik sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, adik-adik, baik suster dan semua kakak-kakak yang mengikuti ibadah ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.